Layak nggak orang yang tidak bekerja dapat tunjangan? Kata saya kan saya Sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang memang apa ya? Pertanyaan yang ada di dalam hati saya selama ini. Itu layak nggak mereka itu digaji dengan gaji yang besar, dengan tunjangan-tunjangan yang besar, tetapi kerja mereka hanya bekerja eh, ya tidak layak kerjanya seperti itu. Saya katakan seperti itu. Dari si bidang apapun, kebersihan, terkait lingkungan lah, kebersihan, kemudian ada jalan-jalan yang rusak, kemudian apa, itu tidak tercover dengan cepat di Indonesia itu. Saya tidak, apa ya, saya heran. Ini itu, kerjaan seperti ini itu, bagaimana prosesnya yang harus dikerjakan? Apakah harus menunggu dulu lama? Apakah dulu, kalau jalan ya, katakanlah kalau jalan, apakah jalan itu yang berlubang itu harus menunggu dulu orang sampai apa jatuh kemudian meninggal dunia baru diperbaiki. Kalau sampah yang dibuang ke sungai segalanya itu apakah sampai baru banjir baru sampah itu diurus. Saya heran. Ini sudah menjangkiti masyarakat. Ini penyakit masyarakat. Mulai dari kota sampai desa. Khususnya daerah-daerah yang di desa. Itu kemarin saya pulang ya katakanlah pulang mudik kemarin tahun lalu dengan tahun ini itu beda. Perbedaannya apa? Sampah di mana-mana. Sungai yang dulu itu bersih nggak ada sampahnya itu sekarang di pinggir-pinggir sungai itu banyak sampah. Bayangkan kalau itu banjir sampah itu pasti akan terbawa oleh air ya. Kemudian hanyut. Dan yang terkena siapa? Kena imbasnya siapa? Ya orang-orang yang di bawah itu sampah. Kemudian apa akhirnya? Banjir. Dan itu tidak disadari oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya penyakit Indonesia itu seperti itu sekarang. Mulai masyarakat sampai pegawai. Penyakitnya parah banget. Daerah sini. Sampah. Ya kan? Cuman bayar 30.000 aja. 30.000. Bayar selesai. Itu enggak. Sampah dibiarkan menumpuk seperti itu. Heran saya. Ini mindset seperti apa? Ini penyakit masyarakat Indonesia seperti ini. Iya kan? Saya sampai heran hal seperti ini. Kenapa? Nggak bisa diselesaikan. Minimal lah mulai RT. Saya akan memberikan penghargaan yang paling besar. Kalau RT tingkat ya pemerintah terkecil di Indonesia paling paling bawah itu bisa menyelesaikan sampah minimal sampah itu saya akan berikan apresiasi yang seharusnya. Dimanapun masih minim sekali. Ada yang mungkin yang bisa menyelesaikan sampah, tapi masih minim. Adapun kalau ada programnya, itu pengawasannya nggak ada, sama sekali nggak ada. Seperti itu. Ya, marilah kita benahi semuanya Indonesia itu. Janganlah kita menuntut pemerintahan yang atas itu baik kalau kita sendiri juga tidak baik, ya kan? Janganlah kita menuntut pemerintah itu tidak korupsi kalau kita memilih saja kita disogok mau. Apa nggak korupsi seperti itu? Benahi diri dari diri sendiri baru menuntut pemerintahan yang baik. Karena apa? Pemerintahan kita, pemimpin kita yang adil, itu cerminan kita. Kalau pemimpin kita seperti itu ternyata itu menggambarkan kita sendiri. Ternyata seperti itu kita. Marilah kita ubah, ya kan? Ini sangat perlu untuk katanya mau Indonesia maju tahun 2045 mana? Mau ngurusi sampah seperti aja sulit kok. Mau Indonesia maju. Ubah mindset, perbaiki diri. Jangan menuntut, tapi perbaiki diri sendiri untuk mendapatkan pemerintahan yang lebih baik.